Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada video ini kami akan menyajikan tentang sejarah pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah. Tujuan mempelajari sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah, bagaimana lembaga pendidikan Islam pada masa itu, dan apa saja metode yang diterapkan di masa dinasti Umayyah, serta materi yang berkembang pada masa dinasti Umayyah. Sahabat yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pendidikan agama Islam di masa dinasti Bani Umayyah, sebelum itu mari kita bahas sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Perkenalkan, nama saya Busnita dengan NIM 2314010062. Halo sobat-sobat semua, baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam ibnu bin Abdul Manaf, seorang pemimpin Quraisy pada zaman jahiliyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan, memerintah pada tahun 661 hingga 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Muawiyah mengubah sistem pemerintahan dari musyawarah menjadi monarki secara turun-temurun. Nah, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah dengan menolak Ali sebagai khalifah, memerangi Ali, serta membuat perjanjian damai yang menguntungkan. Setelah Khawarij membunuh Ali, putranya Hasan bin Ali menjadi khalifah, tetapi akhirnya membuat perjanjian dengan Muawiyah pada tahun 661 Masehi yang menyerahkan kepemimpinan setelah masa Muawiyah berakhir, menyatukan umat Islam di bawah masa kepemimpinan Muawiyah. Nah, dinasti Umayyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dinasti yang didirikan oleh Muawiyah di Damaskus pada tahun 661 hingga 680 Masehi. Yang kedua, dinasti di Andalusia yang merupakan wilayah taklukan Umayyah pada masa Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 hingga 715 Masehi dan kemudian menjadi kerajaan. Sekian, terima kasih. Halo sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Leni Sulistianingsih dengan NIM 2314010070. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang lembaga pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, sebelumnya apa aja sih lembaga-lembaga yang ada di masa lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah itu? Nah, yang pertama yaitu ada Sufah. Nah, sebelumnya sahabat-sahabat udah tahu belum apa sih itu Sufah? Nah, Sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Nah, yang kedua yaitu ada Kutab atau Maktab. Nah, yaitu lembaga pendidikan dasar Islam yang mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran dan juga tentang pengetahuan agama. Nah, yang ketiga yaitu ada Halaqah, yaitu proses belajar mengajar di mana murid-murid itu melingkar gurunya di masjid atau di rumah, mengajarkan ilmu agama, ilmu umum, termasuk juga filsafat. Nah, yang keempat yaitu ada majelis. Nah, majelis itu yaitu sesi pengajaran atau diskusi, ada yang mana ada terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada majelis al-hadis, yaitu pengajaran tentang ilmu-ilmu hadis. Nah, yang kedua yaitu majelis al-tadris, yaitu pengajaran fikih, nahwu, ataupun kalam. Nah, yang selanjutnya yaitu ada majelis al-syu'ara, yaitu belajar syair dan juga konten tentang ahli syair. Yang selanjutnya yaitu majelis al-adab, yaitu tentang membahas puisi, silsilah, dan juga sejarah. Selanjutnya yaitu majelis al-fatwa dan al-nazar, yaitu tentang mencari keputusan hakim. Nah, lembaga selanjutnya yaitu ada masjid. Nah, yang mana yaitu
sebagai pusat kegiatan pendidikan dan juga informasi sosial ekonomi sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keenam yaitu asrama untuk murid-murid luar kota yang belajar hukum Islam dan sebagai tempat belajar privat. Nah, yang ketujuh yaitu ada Badi'ah, yaitu dusun Badui di padang Sahara dengan bahasa Arab fasih dan murni, tempat belajar bahasa Arab, terutama selama program Arabisasi oleh Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Pendidikan di Badi'ah ini menyebarkan bahasa Arab ke berbagai wilayah. Nah, lembaga-lembaga ini sangat penting dalam pendidikan dan penyebaran bahasa Arab pada masa Bani Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, perkenalkan nama saya Rizka Putri dengan NIM 2314010059. Baik sahabat, selanjutnya saya akan membahas materi tentang metode pendidikan agama Islam pada masa Umayyah. Yang pertama yaitu metode lisan, dikte atau imla. Guru menjelaskan materi, kemudian murid mencatat. Yang kedua yaitu metode ceramah. Guru menjelaskan materi, selanjutnya murid mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu qiraah, belajar membaca. Selanjutnya yaitu diskusi, interaksi antara guru dan murid. Yang kedua yaitu metode menghafal. Murid mengulang-ulang pelajaran hingga hafal dan memahami konteksnya. Selanjutnya itu metode tulisan. Pencapaian pengkopian buku ulama yang melibatkan penelaahan mendalam dan meningkatkan penguasaan. Selanjutnya itu rihlah, mencari hadis ke berbagai daerah, menghindari penyelewengan makna terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz, dan mendorong penyampaian ilmu nahwu. Selanjutnya itu kemudian sahabat pada masa dinasti Abbasiyah di bidang agama. Ilmu yang berkembang yang pertama yaitu ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu. Di samping itu ilmu-ilmu yang terjemahan yang berkembang yang pertama yaitu ilmu kimia, ilmu bintang, ilmu kedokteran. Halo sahabat-sahabat semuanya, selanjutnya saya Putri Latifah akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, pada masa dinasti Umayyah terdapat perkembangan yang signifikan dalam berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Di bidang agama, ilmu-ilmu yang berkembang meliputi yang pertama ada ilmu qiraat, yaitu pelajari variasi cara membaca Al-Quran dengan 7 macam bacaan utama yang disusun oleh para ulama seperti Abdullah bin Khatir dan Asim bin Abi Nujud. Yang kedua, ilmu tafsir, penafsiran ayat Al-Quran untuk memahami hukum dengan tokoh pentingnya seperti Ibnu Abbas dan Mujahid. Yang ketiga, ilmu hadis, yaitu pengumpulan dan penelitian hadis untuk mendukung pemahaman Al-Quran yang dipelopori oleh ulama seperti Az-Zuhri di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat ada ilmu nahwu, studi tentang bahasa Arab yang dipelopori oleh Abu Aswad Ad-Du'ali berdasarkan ajaran Ali bin Abi Thalib. Di samping itu, ilmu-ilmu yang diterjemahkan dan dikembangkan termasuk yang pertama ada ilmu kimia, yaitu terjemahan karya-karya Yunani dan Romawi dipelopori oleh penerjemah seperti Istafun atas perintah Yazid bin Muawiyah. Kedua, ilmu bintang, pengembangan astronomi didukung oleh Khalid bin Walid yang menggemari ilmu ini. Yang ketiga, ilmu kedokteran, penyalinan karya-karya kedokteran dari bahasa Suryani ke Arab, contohnya oleh Masa Juwaihi.
Pada intinya, masa ini ditandai oleh integrasi dan perkembangan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara luas dengan dorongan khusus dari para pemimpin dan ulama. Baiklah sahabat semuanya, sekian penjelasan mengenai pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Dan kemudian, saya Zatu Maroh dengan NIM 231401052 akan memberikan penjelasan mengenai hikmah dan pengaruh penting, di antaranya yang pertama, perluasan wilayah dan penyebaran ilmu. Jadi, pada masa Umayyah, berkembangnya pendidikan Islam tidak lepas dari perluasan wilayah negara Islam. Para ulama dan guru-guru agama juga ikut bersama-sama tentara Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, pendidikan Islam tumbuh dan berkembang. Jadi, meski masa Bani Umayyah merupakan masa pemerintahan Islam yang berorientasi kepada perluasan wilayah kekuasaan Islam, pendidikan Islam secara bertahap terus tumbuh dan berkembang dengan cukup baik. Kemudian, yang ketiga, pusat pendidikan tersebar di berbagai kota besar. Pusat pendidikan pada masa dinasti Umayyah bukan hanya di Madinah saja, tetapi sudah tersebar di kota-kota besar lainnya seperti Mekah, Basrah, Kufah, Damsyik, dan Palestina. Kemudian, yang keempat, metode pendidikan berlandaskan nash-nash agama. Pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah tampaknya masih didominasi oleh metode Bayani, terutama selama abad 1 Hijriah, di mana pendidikan bertumpu dan bersumber pada nash-nash agama yang kala itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan fatwa sahabat. Pendidikan sebagai alat menghargai pergolakan politik dan masyarakat multikultural. Dinasti Umayyah membangun dan mengembangkan pendidikan sebagai alat untuk menghadapi pergolakan politik dan masyarakat multikultural. Baik, hikmah dari pendidikan Islam pada masa ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam penyebaran dan pelestarian ajaran Islam, serta peranannya dalam membentuk masyarakat dan negara. Baiklah sahabat, sekian penjelasan dari kami. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل